Satu pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya, pertama sekali Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu Iqra. Apa maknanya? Jadi kalau kita ingin maju, Bapak Ibu, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka baca. Artinya tuntutlah ilmu. Baca itu kan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Kalau kamu mau bahagia, maka tuntut ilmu. Tapi jangan lupa Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuntut ilmu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun selasi, daun salam. Itulah rempah untuk sayur berkuah. Bagi yang lah jawab salam, terima kasih. Semoga Bapak Ibu hidupnya makmur dan bahagia. Sebuah lagi pantun. Es cendol, es dogan, es buah campur es dawet ayu, kolak pisang, kolak ubi, ya. Kue lapis, kue talam. Itulah jenis-jenis pembukuan. Masih ada ibu-ibu pembukuan di rumah? Masih ya, dibuka tutup tudung, masih banyak itu rasanya. Nah, kita tinggalkan dulu karena kita tidak tarawih mendengarkan nuzul Quran. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus Masjid Darul Hikmah, ketuanya yang terhormat Pak Hakuntung Sudarto Balik Mudi, ya, beserta jajarannya yang saya mungkin tidak sebut satu persatu. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini sampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bersambung tadi, masuklah Islam itu secara kafah
Jangan kamu ikuti kehendak setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ayat ini berkait Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mati dalam keadaan tidak Islam atau mati kafir. Apa yang menyebabkan kita bisa mati kafir? Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala nanti matinya mati dalam keadaan kafir. Durhaka kepada orang tua, mati kafir juga. Bunuh diri, mati kafir juga. Nah, ini lagi marak-maraknya bunuh diri. Di mana-mana kita lihat berita dari hari ke hari, di Bengkulu ini lagi marak bunuh diri. Ini hati-hati. Kalau bunuh diri tidak ada ampun lagi, tidak ada hisab, langsung masuk neraka. Begitu nanti dibangkitkan dari kubur, terus tidak ada perhitungan-perhitungan, langsung ditendang ke neraka. Hati-hati ya, hati-hati ya. Mati bukan berarti selesai masalah. Mati itu hanya berpindah alam, kita menuju kepada hari akhir. Nah, ini banyak orang-orang ini bunuh diri itu karena ingin dianggap menyelesaikan seluruh persoalan. Selesai, mati kan selesai. Ini kata kita selesai. Padahal kita mau memulai kehidupan yang sebenarnya. Kalau dunia ini, kehidupan kita ini masih sementara, masih senda gurau, kata Allah, masih sementara. Ibaratkan orang musafir yang mampir di jalan, mampir sebentar saja, nanti akan majukan ke jalan jauh lagi. Itulah dunia. Kalau kamu mau tahu ukuran dunia, celupkan jarimu ke laut, lalu nanti angkat telunjukmu, menetes satu tetes air laut tadi dari telunjuk kita, itulah sesungguhnya dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Akhirnya ada 3 orang melihat digambarkan begitu kecilnya dunia ini. Akhirnya muncul ada 3 orang. Satu diantaranya, wahai Rasulullah, kalau begitu tidak perlu dunia ini. Jadi tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Ini kata satu pemuda. Karena yang menyebabkan masuk neraka banyak ini perempuan. Lanang ini kan kena harta, jabatan, tahta, tino. Yang macam masuk neraka ini banyak. Ini lanang-lanang. Ini wajah-wajah ini bakal ini. Ya, hati-hati gitu ini. Nampaknya potensial ini masuk neraka gara-gara tino. Yang kedua, wahai Rasulullah, saya ingin beribadah semalam-malaman, sholat, zikir, tidak perlu tidur. Karena dunia itu kecil. Untuk apa? Kata Nabi, jangan. Kan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maksudnya jangan dimudah-mudahkan, jangan disulit-sulitkan. Tidak boleh sebegitunya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus hati-hati tadi. Semoga kita mati tidak dalam keadaan yang seperti tadi. Ada juga mati orang yang kaya. Orang yang kaya lalu dia tidak berhaji, mati kafir juga. Ini hati-hati. Yang sudah punya kemampuan, nah kemampuan ini persoalannya relatif. Kenapa saya katakan relatif? Banyak tukang bubur, jual bubur, bisa naik haji. Ngambil barang bekas, bisa naik haji. Nah, ini hati-hati kita ya. Maka kalau ada kesempatan berhaji, silakan berhaji. Kalau tidak, nanti mati kafir. Kalau tidak berhaji, maka lebih baik kamu mati dalam keadaan Yahudi, kan? Sama dengan mati dalam keadaan Nasrani. Itu juga mati kafir. Kemudian jangan juga kamu ikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Banyak juga yang mati bukan karena tetapi mengikuti setan. Ini beberapa malam yang lalu di bulan puasa, apa yang seperti itu? Ada yang lagi judi ayam, main sok 5 ribuan, mati lagi main sok, model itu.
main judi namanya, mati. Nah, ini walau-walau nih. Hati-hati juga. Lagi sabung ayam. Ini banyak juga yang sabung ayam. Bulan puasa masih sabung ayam. Jual sayur gitu nyabung ayam. Ya. Mati lagi nyabung ayam. Nah, barusan ada juga oknum dokter, ya, siang puasa, malam ke hotel. Lagi ada di kamar hotel, mati. Jadi kita ingat-ingat. Nah, ini peringatan kepada kita dari ayat ini tadi. Ini upaya pembuka ini, Pak. Upaya pembuka open 10 menit. Mama sini kok, tapi kita tengok-tengok juga waktunya. Qala idan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang spesial, selawat ini. Nabi perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Tapi ketika dia memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berserta malaikat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi ketika dalam pertemuan ini kita tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malaikat, pernah saya ceritakan juga, punya jari-jari sampai 1 juta. Dia ditugaskan untuk mencatat air hujan yang jatuh ke langit, jatuh dari langit ke darat, ke laut. Mampu dia, tetapi ada yang satu tidak mampu. Dia mencatat berapa pahala ketika orang berkumpul kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat dulu sebentar ya. Salatullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan pahala yang luar biasa kita dapatkan dengan bersalawat tadi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nuzul Quran, saya tidak akan ceritakan secara detail bagaimana historis sejarah turunnya Al-Quran, kemudian muatan-muatan Al-Quran itu seperti apa, dan seterusnya secara detail ya. Mulai dari ayat per ayat, surat per surat, tidak akan sedetail itu. Tapi nanti kita bagi ke dalam 3 fase. Pertama, kita cerita tentang mengapa turunnya Al-Quran itu. Kita lihat dulu sebelum diturunkan Al-Quran seperti apa manusia ini, lalu pada saat nanti diturunkan Al-Quran, lalu kemudian sekarang Al-Quran sudah ada pada kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Quran diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan zaman atau zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini bukan karena dulu, bukan karena lama atau telah lampau. Jadi kita menyebutnya jahiliyah pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah bukan karena dia telah lama, tetapi karena karakter sifat-sifat manusia pada saat itu jahiliyah, bodoh, zaman kebodohan, jahil. Bahasa kita masih jahil itu memang agak kurang ini Pak ya. Jahil. Jahil itu memang kurang Pak, cuma jahil ini. Ya, itu disebut jahiliyah, bodoh, tahun kebodohan. Ya. Oleh karena itu, apakah zaman jahiliyah itu hanya sebelum itu? Belum tentu juga. Karena tadi indikator ukuran zaman jahiliyah itu bukan kepada lama
atau dulu, tetapi karena sifat-sifat jahiliyah itu yang ada. Artinya kalaupun kita tidur saat ini, makan pada saat ini, bertingkah laku pada saat ini, tapi kalau kita melakukan sifat-sifat jahiliyah itu, maka kita ini berada pada zaman jahiliyah sesungguhnya. Pada zaman jahiliyah sesungguhnya. Apa itu sifat-sifat jahiliyah? Salah satunya sombong. Ya, orang yang sombong. Jadi kalau masih ada orang yang sombong saat ini, berarti hidupnya ini zaman jahiliyah ini. Ya. Mestinya setelah ada Al-Quran jangan lagi sombong, karena sudah ada peringatan tidak boleh sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat sombong dan angkuh. Puncak kesombongan sudah saya sampaikan sebelumnya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena puncak kesombongan itu adalah tidak mau bersujud kepada Allah. Itu sifat yang diwariskan oleh iblis dari dulu-dulunya. Ketika Nabi Adam diciptakan, nah itu iblis, ada iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Artinya juga dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena perintah Allah. Nah, sifat itulah kemudian diwariskan kepada kita saat ini. Kalau ada yang masih sombong, apalagi tidak mau sholat, maka ini sesungguhnya kita masih zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, pada zaman jahiliyah itu perempuan tidak ada artinya. Ibu-ibu berbahagialah. Berbahagialah pada saat ini kita berada pada zaman setelah turunnya Al-Quran. Ya. Ketika sebelum turunnya Al-Quran, pada zaman jahiliyah itu perempuan tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Hanya dari sumur, kasur, apa lagi Pak? Dapur. Nah, sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, mutar-mutar itulah. Itu wanita zaman dulu. Pada saat sebelum turunnya Al-Quran, bukan main. Perempuan tidak ada maknanya. Maka banyak pada zaman itu, tapi tidak semua ya. Biasanya ada dulu diceritakan semua, bukan. Itu bukan budaya, tapi banyak. Ada yang ketika anaknya lahir perempuan dibunuh. Ada yang dibunuh, dikubur hidup-hidup, ada. Tapi tidak seperti cerita Umar. Yang cerita Umar itu ada yang katakan membunuh anak hidup-hidup, itu masih dipersoalkan. Karena dia ada punya anak Hafsah perempuan ya. Kalaupun dia melakukan seperti itu, maka tidak akan ada istri Rasulullah itu. Jadi tidak semua orang, banyak. Ada juga sampai anaknya itu dibunuhnya. Lahir dibunuh anak perempuan. Kenapa? Mungkin dia tidak tega anaknya dibuat seperti itu nantinya setelah dewasa. Kenapa demikian? Ibu-ibu, bu, ibu-ibu zaman itu, perempuan zaman itu, kawan lagi berjudi, main song. Kalau dulu belum ada song Pak ya. Nah, tapi anggaplah main song. Ya, kalau dulu belum ada song. Lagi berjudi main song. Kalau gini kan Helen taruhan. Dia apa? Kalung berdiri. Ada seribuan. Kalau dulu sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan ajaran ini, ibu-ibu itu jadi taruhan. Kala bapak-bapak main judi, gila pakai kuda bini aku nih 2 malam. Kala main judi model itu Pak. Apa kali kalau sampai tiap malam pajak berbulan dipakai jemur, dipakai orang-orang. Istri seperti itu boleh, istri kita pakailah karena kalah judi. Nah itulah akhirnya banyak yang membunuh anaknya perempuan. Tidak mau, nanti dia mungkin tidak tega melihatnya seperti itu, ya kan? Nah itulah pada zaman
jahiliyah itu. Ini zaman sebelum turunnya Al-Quran. Lalu kemudian siapa yang menjadi di situ dielu-elukan? Yaitu sastrawan yang ngukir-ngukir, ya kan. Nah itu kalau kemudian yang membuat syair-syair, yang buat syair-syair itu yang pandai buat syair, hasilnya ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Termasuk salah satunya adalah Salam bil Kazzab ya. Nah ini nabi palsu ini. Dia ahli penyair. Dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu termasuk orang yang dielu-elukan pada saat itu. Kenapa? Karena dia ini jago duet. Ini udah pernah kalah kalau berlagu. Umar ini. Nah orang pada zaman itu sama dengan hukum rimba, yang kuat itu yang dilukan. Nah termasuk Umar bin Khattab sebelum masuk Islam seperti itu, karena dia tidak pernah kalah ketika berduel, sehingga dia dielukan. Jadi pemimpin Umar bin Khattab di luar Islam sebelumnya ya. Memang Umar itu sudah jadi pemimpin sebelumnya. Sebelum masuk Islam dia juga memang sudah terkenal, Umar bin Khattab itu. Nah itulah kondisi sebelum turunnya Al-Quran. Nah melihat kejadian-kejadian ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merenung, ngapo jemo Mekah model ini? Orang-orang Mekah ini kenapa seperti ini? Anak perempuan banyak dibunuh, banyak tadi dijadikan untuk judi, taruhan judi. Kenapa lalu kemudian banyak yang sombong angkuh, bajunya sampai ke 3 meter itu, 3 meter belakang. Makanya muncul yang jana cingkrang itu, tidak boleh menutup mata kaki. Itu satu hadis. Kalau menutup mata kaki itu masuk neraka dalam hadis itu. Nah cuman kita memahami hadis, jangan sebuah hadis. Nah, itulah akhirnya kadang-kadang orang akhirnya yang lain yang menutup mata kaki, ini calon penghuni neraka ini. Nah, belum tentu ya, karena ada ketika itu Abu Bakar lagi sholat, lalu kemudian dia itu kan agak kurus, ini lagi sholat, kemudian melorotlah kainnya ini, wahai Rasulullah bagaimana saya ini tertutup mata kaki? Kata Rasulullah, bukan karena persoalan nutupnya itu, tapi persoalan karena kesombongannya itu. Karena zaman itu tadi malah sampai ada yang sampai 2 meter, 3 meter, sementara masyarakat masih banyak sengsara, tidak banyak memperhatikan, peduli pada kondisi. Sebenarnya sama dengan kita saat ini, banyak tidak peduli, tapi beda. Kalau tadi kain atau pakaian, kalau kini uang. Ada kawan nyimpan sampai triliunan di box baik, sampai berapa miliar satu box. Nah, yang lain saro, nah itu sama aja. Itu sebenarnya angku sombong juga itu ya. Sama tadi, berlebihan. Nah itulah Nabi merenung, kenapa zaman ini seperti ini. Oleh karena itu kemudian dia beruzlah. Bahasa kita bersemedi atau bertarap apa? Bertapo. Tarak. Itulah banyak kita bertarak gara-gara katanya Nabi bertarak. Ya Nabi itu bukan tarak model itu, kita ini minta tolong dengan jin. Nabi itu merenung kenapa akhirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia seperti ini? Kemudian dia beruzlah ya di bukit Jabal Nur. Ya, di Bukit Nur, Jabal Nur namanya. Jabal itu bukit. Kamu kita sini jabalan. Ya. Nah, kali itu jabal, banyak jabalan di situ. Jabal di Mekah ya, benar. Jabal Nur. Dia kemudian bersemedi atau merenung, berzikir di Gua Hira. Di Gua Hira. Satu malam belum, 2 malam dan seterusnya, bertepatan pada malam hari seperti ini, yaitu pada 17 Ramadan,
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, maka pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, Nabi tadi pada bulan Ramadan, pada malam 17 Ramadan, pada malam Jumat, kalau kita lewat dikit ya, malam 1 nih, malam Jumat 17 Ramadan, datanglah seorang pemuda mendekat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad gemetar, menggigil, bahasa kita demam, gelegasan, didekat begitu Nabi Muhammad, lalu disampaikan, Iqra, baca. Pemuda ini tadi adalah malaikat Jibril ya. Iqra, saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Nabi kita Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Iqra, ulang lagi, baca. Saya tidak bisa membaca. Kemudian Iqra ketiga lalu dituruti oleh Nabi besar Muhammad SAW. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ke ayat ke-5. Iqra itu panjang. Tadi saya baca cuma sampai ke-5. Karena kita tidak cepat. Kalau kita tuntaskan alat, balak tuan ini lah ini ya. Goyang, nambah malam ya. Nah, karena turunnya juga pertama adalah 5 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Nah, ini satu pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya. Pertama sekali Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yaitu Iqra. Apa maknanya? Jadi kalau kita ingin maju, Bapak Ibu, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka baca. Baca artinya tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Baca itu kan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Kalau kamu mau bahagia, maka tuntut ilmu. Tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuntut ilmu dengan nama Allah Subhanahu wa taala.